yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, marilah kegiatan hari ini kita mulai. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang harus kita mengerti atau kita pelajari. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep inti ini nanti akan secara garis besar akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sebenarnya pembelajaran pada saat ini, Bapak Ibu? Jadi pembelajaran pada saat ini itu adalah pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar, sudah tidak kaget lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya. Hal ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum kita sekarang ini, yaitu kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu disiplin positif. Mengenai kata disiplin sebenarnya kita sudah sering sekali mendengar, dan kita sebenarnya sudah setiap hari pasti melakukan dan juga memberi contoh pada anak-anak kita. Disiplin positif itu dari kata disiplin, yang mana disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Maksudnya, sebelum kita berbuat disiplin Bapak Ibu, tentunya kita mempunyai keyakinan diri dalam hati kita tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang baik yang mesti kita lakukan. Sehingga kalau kita sudah meyakini hal itu, kita akan bisa melaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Nah, disiplin positif sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman yang mungkin yang sering kita lakukan ataupun kita hadapi terhadap anak-anak kita ataupun kita diri sendiri. Kadang-kadang kita ini melakukan suatu kedisiplinan itu karena sesuatu. Oh, nggak enak sama teman. Oh, saya nggak enak sama kepala sekolah, takut ditegur. Kalau kita misalnya, nggak enak lah kalau terlambat temennya, dan sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak juga seperti itu. Mereka berangkat sekolah pagi-pagi, ada yang berangkat takut dihukum, takut nanti kalau telat dimarah sama gurunya dan sebagainya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan umum dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai seorang pendidik diharapkan mempunyai atau memberikan pemahaman pada anak-anak kita bahwa kamu melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena
dengan guru dan sebagainya. Tetapi mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang memang baik untuk dirinya dan juga lingkungannya. Itulah yang perlu kita tanamkan pada anak-anak. Karena selama ini saya sendiri, Bapak Ibu, kemarin mungkin seperti itu. Kadang-kadang saya masih menghadapi anak, memarahi, awas kau, kata-kata awas ini selalu kita bawa. Padahal hal itu kurang tepat sebenarnya. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan pada umumnya? Nah, di sini adalah saya mengambil dari 3 sumber. Ini adalah suatu organisasi atau yang dipahami dalam satu organisasi. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Karena kita adalah seorang yang berdedikasi pada pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila saya ambil. Yang mana profil pelajar Pancasila yang kita sudah tahu itu ada 6 dimensi yang harus ada dalam profil ini, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Tentunya itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan kita suka selalu menyanyi tiap hari, ngasih tahu sama anak-anak, ini loh yang harus kamu nanti jadinya kamu seperti ini, anak-anak seperti ini. Yang kedua saya mengambil dari Ibu Primary Years, program dari PJB, yaitu dia mempunyai beberapa nilai-nilai yang kebajikan yang mereka yakini, yaitu toleransi, rasa hormat, Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentunya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Seperti apa? Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah yang paling utama buat kita, buat manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima kita di lingkungan kita, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah contoh-contohnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Manusia tentunya butuh harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu adalah juga salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Berikutnya adalah kebebasan. Misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Serta yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Keempat yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Serta kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Di antaranya butuh bermain, humor, antusias, tertawa, gembira bersama dengan rekan-rekan. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada digolongkan menjadi dua golongan, yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik, dan juga dari luar atau ekstrinsik. Yang mana motivasi ekstrinsik itu digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin kita rajin sekolah, biar biar nyaman lah di depan rekan-rekan, kepala sekolah tidak ditegur dan sebagainya. Atau pengen juga kepala sekolah ini menilai, kalau seandainya gurunya datang
rajin dan sebagainya akan mendapatkan reward dari kepala sekolah, penghargaan dari kepala sekolah. Jadi melakukan suatu dari hal-hal dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya, dari dalam dirinya, bahwa dia meyakini bahwa perlu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi oh ya, saya memang perlu disiplin. Kalau saya disiplin, saya tepat waktu, saya sekolah tidak terlambat, kerjaan saya selesai. Nah, dan sebagainya. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, kita akan membedakan Bapak Ibu. Ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita baru kata hukuman sama konsekuensi, itu kita hampir-hampir kok kayak mirip. Nah, kita akan bedakan bahwasanya hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, maksudnya anak tidak bisa berkomentar. Murid tidak bisa ya ini peraturannya seperti ini. Anak tidak bisa menghindar. Berupa hukuman fisik atau psikis. Yang dimaksud hukuman fisik kita sudah tahu, tentunya kalau seperti kita mencuri dan sebagainya. Tapi kalau psikis dari ucapan kata-kata kita itu yang bisa anak itu merasa sakit hati atau merasa tidak enak hati, itu merupakan hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid dibuat tidak nyaman, guru memonitor murid. Nah, konsekuensi itu lebih lebih singkat, lebih baik, lebih enak dibanding hukuman. Karena konsekuensi ini itu adalah peraturan yang disepakati. Jadi kita membuat peraturan kelas misalnya. Kalau yang terlambat tiket nanti harus istirahat tiket. Itu namanya konsekuensi. Sudah dibuat bersama-sama. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang mana proses restitusi ini membutuhkan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi restitusi itu anak melakukan kesalahan. Kemudian kita akan tanya sama anaknya, kalau misalnya kamu datang terlambat, kamu piket, nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Salah satunya perkataan yang seperti itu. Dia akan, Bu, saya mendingan nanti Bu istirahat tidak istirahat, saya piket. Nah, itu kan dia melakukan dengan keikhlasan karena dia memang dia sendiri yang mengajukan. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini penting sekali. Di manakah kita saat ini? Posisi kita sekarang ada di mana? Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Slide Pak Podo boleh. Nah, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat misalnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
kita. Nah, contohnya kita menggunakan kalimat-kalimat apa keyakinan kelas kita, karena kita sudah membuat keyakinan tadi. Nah, yang kedua, seperti apa gambaran kelas yang ideal? Ideal kita kalau anak mungkin nggak paham ideal, yang menurutmu bagus. Menurutmu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Berikutnya, nah Bapak Ibu, itulah yang hari ini bisa saya sampaikan, dan dalam sesi penutup ini bahwasanya dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer. Jadi memang posisi kontrol yang terbaik buat guru itu adalah sebagai seorang manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, demikianlah paparan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya bahagia? Bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya hari ini kita sehat semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Coba Ibu tanya, siapa yang tahu apa keyakinan kelas? Belum tahu ya? Ya. Jadi keyakinan di kelas itu seperti peraturan. Nah, peraturan yang kita punya ini, yang sering kita lihat di dinding-dinding kelas kita kan ada juga, di dinding luar juga ada, itu adalah peraturan. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Namun keyakinan kelas ini berupa kesepakatan bersama yang kalian diyakini dalam hati bahwa ini adalah sesuatu yang baik buat kita semua, buat kelas kita. Nah, itulah keyakinan. Dan keyakinan kelas ini kalau sudah diyakini, tentunya nanti harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Terus yang paling penting, keyakinan ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, harus berbentuk positif, kalimat yang positif. Kita tidak menggunakan kata tidak ataupun dilarang misalnya. Ibu kasih contoh, misalnya kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kita masih pakai kata-kata tidak. Nah, kata-kata tidak ini kita hilangkan. Jadi menjadi kita harus berdisiplin atau disiplin, ya kan? Kata-kata yang tadi kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah, menjadi disiplin dalam keyakinan kelas, karena tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah, hari ini kalian satu orang akan membuat satu keyakinan, diyakini dalam hatinya. Oh, saya pengen kelas ini seperti ini. Saya meyakini ya bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Kamu tuliskan, nanti Ibu akan bagikan satu lembar kertas, kalian tulis keyakinan yang kalian yakini di dalam kertas tersebut. Nanti setelah itu baru keyakinan kelas itu kamu tempel di papan keyakinan yang sudah Ibu sediakan. Gimana, mengerti? Sudah paham? Ada yang mau ditanya? Baiklah, kita mulai.
Nah, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 keyakinan berdasarkan dari tulisan kalian, yaitu yang pertama yaitu menjaga kebersihan, yang kedua mandiri, saling menghargai, disiplin, saling menyayangi, dan saling menghormati. Nah, itu bagus sekali. Ini adalah keyakinan yang sudah kalian sepakati bersama dan juga sudah yakini dalam hati kalian, dan tentunya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, untuk pembuatan keyakinan kelas pada hari ini telah selesai, dan nanti ini keyakinan kelas ini akan kita tempel di dinding belakang yang akan menjadi pedoman kalian tiap hari. Oh iya, saya ternyata sudah punya keyakinan seperti ini. Saya tidak boleh melanggarnya. Saya akan melakukannya. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah ini kalian akan menandatangani keyakinan yang telah dibuat. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya menandatangani keyakinan kelas yang telah kalian buat. Silakan dari sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Mutiasari dari kelas 6.
saya sangat senang sekali dan bersemangat saat membuat keyakinan kelas. Dan menurut saya keyakinan kelas itu